Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Anubadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat para dewan juri, panitia pelaksana yang saya hormati, umat sedharma yang berbahagia. Demikian juga para peserta Utsawa Dharma Wacana yang saya banggakan. Rasa angayu bahagia patut kita haturkan kehadiran Ide Sang Yang Widiwasa karena atas asung kertawaranugurahanya sehingga kita bisa mengikuti Utsawa Dharma Wacana ini untuk menyampaikan pesan Dharma. Adapun Dharma Wacana yang akan saya sampaikan berjudul Keutamaan Moderasi Beragama sebagai Kunci Kehidupan Harmoni. Umat sedharma yang berbahagia, membahas tentang moderasi beragama terdiri dari dua kata, yaitu moderasi dan beragama. Moderasi artinya kesedangan, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Juga dapat diartikan sebagai jalan tengah. Sedangkan beragama memiliki arti menjalankan agama atau keyakinan. Moderasi beragama bukanlah beragama yang setengah-setengah. Akan tetapi, moderasi beragama merupakan jalan tengah dalam menjalankan agama di kehidupan sehari-hari. Jalan tengah mengantarkan kita agar tidak berlebihan dalam beragama. Berlebihan yang dimaksud ialah seperti mengagung-agungkan dan menganggap agama yang dianut adalah yang paling benar dan yang paling baik, sehingga akan berpotensi terjadinya diskriminasi agama dan juga intoleransi. Semeton Dharma yang saya cintai, hidup majemuk di Indonesia dengan berbagai keberagaman latar belakang, termasuk agama, harusnya menjadi kebanggaan dan kesyukuran bagi kita. Karena keberagaman inilah yang menjadi daya tarik dari Indonesia. Namun, hidup di tengah perbedaan tidaklah selalu berjalan mulus. Sungguh miris jika kita melihat track record ke belakang. Deretan kasus demi kasus diskriminasi agama kian bertali menjadi pemandangan yang lumrah kita jumpai. Bahkan, penelitian dari Setara Institute menyatakan bahwa sepanjang 2023 terdapat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama. Padahal kita ketahui bersama bahwa Indonesia sudah merdeka 79 tahun. Akan tetapi warganya belum merdeka dan belum merasa aman dalam menjalankan kehidupan beragama. Hal ini menandakan bahwa Indonesia darurat toleransi. Bagaikan gajah di pelupuk mata, ketika kasus-kasus ini dibiarkan begitu saja dan para pelaku tidak diadili, menimbulkan kekhawatiran bahwa kasus ini akan berulang-ulang selamanya, bagaikan sebuah labirin tanpa pintu keluar. Umat sedharma yang berbahagia, berkaca dari hal tersebut, itulah yang menjadi dasar pentingnya moderasi beragama digaungkan dan dimasyarakatkan. Agama tidaklah perlu dimoderasikan, karena agama sudah moderat sejak agama itu ada. Akan tetapi di sini yang menjadi kata kuncinya adalah umatnya atau manusianya lah yang harus menerapkan moderasi beragama. Keterbatasan kemampuan manusia dalam menafsirkan agama seringkali membuat manusia gagal paham dalam menafsirkan keesaan Tuhan yang sejatinya bersifat universal, sehingga berpotensi terjadinya diskriminasi agama dan intoleransi. Terkadang naluri manusia tidak menyukai perbedaan dan menginginkan kesamaan atau penyeragaman. Padahal Tuhan sendirilah yang menciptakan keberagaman ini. Melalui keberagaman, Tuhan mengajarkan agar umatnya dapat hidup berdampingan dengan keberagaman yang ada. Keberagaman dapat diibaratkan sebagai seperti sebuah taman bunga. Sekarang umat sedharma coba bayangkan, mana yang lebih indah antara taman bunga yang berisi berbagai jenis macam bunga, ataukah sebuah taman bunga yang hanya terdiri dari satu jenis bunga saja? Saya yakin sebagian besar dari kita akan sepakat bahwa yang lebih indah adalah taman bunga yang berisikan berbagai jenis macam bunga. Seperti itulah harusnya keberagaman dapat menciptakan keindahan di jagat raya. Indonesia adalah bangsa yang besar. Jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan untuk kita, tetapi tanyakanlah apa yang bisa kita berikan kepada negara.
Para pahlawan tentunya sudah senantiasa menjaga kemerdekaan negara Indonesia. Tidakkah kita malu dengan apa yang terjadi dewasa ini? Peradaban negara luar sudah sangat maju. Bahkan sudah ada yang bisa mendaratkan kaki di bulan. Sedangkan kita di Indonesia masih saja terus berkutat dan berdebat dengan agama dan keyakinan dan merasa paling benar. Umat Sudharma, kebebasan beragama juga termaktub dalam konstitusi negara, yaitu pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Lalu bagaimana pandangan agama Hindu tentang moderasi beragama? Tentunya terdapat banyak sekali sloka dalam pustaka suci Weda yang mengulas dan mengarahkan agar umat Hindu dapat hidup moderat. Salah satunya adalah Bhagavad Gita, Adhyaya 7, sloka 21 yang menyatakan sebagai berikut. Yo yo yam yam tandum bakta serada yati tuki jati tasya tasya jalam seradam tad ewa widadam yaham, yang artinya apapun bentuk kepercayaan yang ingin dipeluk oleh pemeluk agama, aku perlakukan kepercayaan mereka sama agar tetap teguh dan sejahtera. Lalu dipertegas dalam Atharva Weda, Mandala 3, Sukta 30, Mantra 4 yang menyatakan sebagai berikut. Yena dewa nawiyanti noja witwi sate mita tatkarna mo brahma hugri hesam jenana puru nebya, yang artinya, wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu sebagaimana para dewa menyatu. Aku telah menganugerahkan yang sama padamu. Oleh karena itu, ciptakanlah persatuan di antara kalian. Dengan persatuan kita menjadi semakin kuat. Umat Sudharma dari sloka tersebut melahirkan ajaran Trihitakarana, yaitu 3 hubungan penyebab terciptanya kebahagiaan. Adapun bagian-bagiannya adalah parahyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta, yaitu dengan selalu mendekatkan diri kepadanya dan juga mengamalkan ajaran-ajaran yang termuat dalam pustaka suci. Yang kedua ada pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara sesama manusia, selalu menghargai dan menghormati orang lain termasuk juga agama dan keyakinannya, selalu menerapkan ajaran cinta kasih, menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jangan menganggap orang yang berbeda keyakinan adalah musuh yang patut dijauhi. Janganlah engkau melakukan kepada orang lain hal yang engkau sendiri tidak ingin orang lain melakukan hal itu kepadamu. Yang ketiga adalah pelemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungannya. Kita tidak bisa lepas dari ketergantungan dengan alam. Contoh sederhananya, kita masih bisa bernafas, menghirup oksigen dengan aman jika kelestarian alam masih terjaga. Dari ketiga hubungan ini harus selalu dirawat dan dijaga agar menciptakan keseimbangan dan keharmonisan di dunia. Sebeton Dharma terdapat 4 indikator atau acuan moderasi beragama menurut Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yang mana kita telah berjanji dan menyepakati bersama konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Pancasila, beserta semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sehingga tidak ada alasan yang membenarkan tindakan diskriminasi agama, karena kita semua warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Yang kedua adalah toleransi, menghormati keyakinan orang lain serta menjaga kerukunan antara satu sama lain. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Dalam melaksanakan agama tidak boleh melakukan tindakan kekerasan dan tidak boleh memaksakan bahwa keyakinan kita harus bisa diterima oleh orang lain. Kemudian yang keempat adalah akomodatif terhadap seni dan budaya atau penerimaan terhadap tradisi yang ada. Bahwasanya agama dan tradisi tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Sehingga kita menghormati bagaimana tradisi itu dijalankan menurut agama dan kepercayaan masing-masing selama tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Contohnya dalam agama Hindu, di Indonesia agama Hindu terdapat berbagai versi Banten antara daerah satu dan daerah yang lainnya.
yang otomatis akan memiliki perbedaan yang signifikan. Tetapi hendaknya kita tidak memperdebatkan perbedaan itu, tetapi memahami esensi bahwa seluruh Banten itu memiliki makna dan tujuan yang sama, yang digunakan untuk persembahan sebagai wujud bakti kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa. Umat sedharma, dapat kita simpulkan bahwa moderasi beragama merupakan jalan tengah yang harus disadari dan diterapkan dalam menjalankan agama oleh setiap warga di Indonesia. Mengapa penting? Karena warga Indonesia sangatlah beragam. Untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dibutuhkan yang namanya moderasi beragama. Umat sedharma, ingatlah tujuan kita lahir di dunia, yaitu untuk memperbaiki karma, untuk mencapai kebebasan spiritual atau moksa. Jadi sudah sepatutnya kita sadar bahwa agama bukanlah hal yang harus diperdebatkan dan dipertentangkan, melainkan agama sebagai jalan untuk mencapai kedamaian di dunia dan kedamaian di akhirat. Sebagai closing statement, saya ingin memaparkan sebuah pantun. Jalan-jalan bawa bendera, pasang semua di depan sekolah. Mari kuatkan keutuhan negara, beda agama bukanlah masalah. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.